Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 327. Chapter 327 Momen Kecemerlangan. Ao. Nebula Tiger meraung dengan marah, melepaskan gelombang kejut dengan suara itu. Raungan Nebula Tiger bergema di seluruh Kriktown, menyebabkan semua orang yang mendengarnya bergidik. Ini adalah kekuatan dari Phantom Beast peringkat tinggi Lord. Sebuah raungan tunggal dapat mengirimkan getaran ke jantung seseorang. Namun, alasan utama Nebula Tiger mengeluarkan auman ini bukanlah untuk mengejutkan musuhnya. Sebaliknya, itu dimaksudkan untuk tuannya. Pada saat berikutnya, lapisan kabut merah mengelilingi tubuh Absolute Heaven. Ini adalah efek dari Life Ward, skill spesial yang didapat dari monster yang dipanggil. Ketika skill ini diaktifkan, itu akan membentuk perisai pelindung di sekitar pemanggil, meningkatkan pertahanan pemanggil. Ketika semua sudah dikatakan dan dilakukan, monster yang dipanggil tetaplah monster yang dipanggil. Jika pemanggil monster itu tiada, monster itu juga akan menghilang. Oleh karena itu, semua monster yang dipanggil akan memiliki keterampilan yang mampu melindungi tuan mereka. Ketika Absolute Heaven melihat efek dari Life Ward, bibirnya langsung membentuk senyuman. Saat digunakan, Life Ward menciptakan perisai pelindung yang mampu menyerap 20.000 kerusakan. Biarpun musuh berhasil menutup jarak dan melibatkannya dalam pertarungan jarak dekat, mereka perlu mengerahkan banyak tenaga untuk menghabiskan Life Ward. Selanjutnya, Absolute Heaven memiliki kekuatan tempur yang tinggi juga. Lawannya mungkin tiada sebelum dia bisa mengatasi Life Ward. Absolute Heaven awalnya khawatir si Feng bisa menghadapinya secara langsung. Namun, dengan Life Ward yang melindunginya, ketakutan satu-satunya lenyap. Black Flame, waktu kematianmu telah tiba. Absolute Heaven mulai memerintahkan Nebula Tiger untuk menyerang si Feng. Perbedaan terbesar antara monster yang dipanggil dan monster normal adalah kontrol pemain. Sementara di bawah kendali pemain, monster yang awalnya memiliki atribut yang kuat akan menjadi lebih tangguh. Belum lagi, sebagai monster dengan peringkat High Lord, Nebula Tiger memiliki cukup banyak skill. Nebula Tiger hanya membutuhkan waktu sekejap untuk membegal seorang pemain. Nebula Tiger, yang tingginya lebih dari 3 meter, dengan ringan menepuk kakinya di tanah, melintasi jarak lebih dari 10 yard antara si Feng dan dirinya sendiri dalam sekejap. Sangat cepat, si Feng terkejut. Harimau Nebula menggesekkan cakarnya pada si Feng. Meskipun si Feng ingin menghindari serangan itu, reaksinya selangkah di belakang, dan serangan itu mendarat tepat sasaran. Namun, serangan Nebula Tiger tidak berhasil memberikan damage apapun karena defensive blade. Melihat serangan pertamanya gagal, Nebula Tiger segera mengacungkan cakarnya ke si Feng lagi. Setelah menggesekkan cakarnya ke si Feng beberapa kali, efek defensive blade dengan cepat rusak. Sama seperti gesekan fatal macan Nebula hendak mencapai si Feng nyaris tidak berhasil mengaktifkan pari untuk membela diri. Prank. Monster level 30 High Lord terlalu kuat. Si Feng bahkan belum memiliki kelas tier 1, jadi tidak mungkin baginya untuk menghentikan serangan itu. Seperti bola meriam, serangan harimau meluncurkan si Feng ke belakang. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli hebat seperti Guild Leader Black Flame, Anda bahkan telah berhasil memblokir serangan seperti itu. Absolute Heaven tidak bisa membantu tetapi bertepuk tangan saat dia menyaksikan pertukaran antara si Feng dan Nebula Tiger. Absolute Heaven sama sekali tidak mengolok-olok si Feng. Sebaliknya, dia memuji musuhnya dengan tulus. Absolute Heaven sendiri yakin bahwa, jika dia yang menerima serangan Nebula Tiger saat ini, dia tidak akan memiliki cara untuk membela dirinya sendiri. Kemungkinan besar, bahkan sebelum dia bisa menggunakan blok, harimau itu pasti sudah membegalnya. Namun, si Feng menahannya. Namun, si Feng juga membayar mahal ketika dia memblokir serangan itu. Saat si Feng mendarat, dia secara fisik dan mental tidak stabil. Dia tidak bisa lagi mengelak atau bertahan dari salah satu serangan Nebula Tiger. Celah besar dalam atribut bukanlah sesuatu yang bisa dibuat hanya dengan mengandalkan teknik pertempuran. Sebelumnya, si Feng telah menggunakan kekuatan destruktif yang luar biasa untuk menekan Absolute Heaven. Sekarang, si Feng menghadapi krisis serupa. Sudah patut dipuji bahwa dia berhasil bertahan begitu lama. Sama seperti harimau Nebula menerkam si Feng sekali lagi, sesosok tiba-tiba berlari dan berdiri di depan si Feng, menghalangi serangan macan Nebula dan menyelamatkan nyawa si Feng.
Absolute Heaven sangat tercengang dengan pemandangan ini. Kecepatan sosok itu terlalu cepat, dan sebelum dia bisa melihat sekilas dengan jelas, sosok itu muncul di depan Si Feng. Lebih penting lagi, sosok ini memblokir serangan berkekuatan penuh dari Nebula Tiger. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Pada saat ini, Si Feng melihat sosok tinggi yang berdiri dengan bangga di hadapannya. Sambil tersenyum, dia bergumam, tepat pada waktunya. Orang yang memblokir Nebula Tiger tidak lain adalah Layang-Layang, penjaga pribadi Si Feng. Kite adalah penjaga pribadi peringkat Dark Gold. Selain itu, dia bahkan seorang pendekar tingkat 1 yang telah mencapai level 30. Secara alami, tidak ada pemain yang bisa dibandingkan dengan kekuatannya. Awalnya, Si Feng tidak berencana menggunakan Kite secepat ini. Namun, sekarang Absolute Heaven telah memanggil monster dengan peringkat High Lord, dia akan menemui kematiannya sendiri jika dia tidak menyebarkan Kite. Jadi, itu hanya penjaga NPC. Dan di sini saya bertanya-tanya siapa yang begitu kuat untuk memblokir serangan Nebula Tiger. Namun, apakah Anda benar-benar percaya pendekar level 30 tingkat 1 dapat mengalahkan tuan tertinggi saya yang berperingkat Nebula Harimau? Surga Mutlak bertanya dengan jijik. Tentu saja, karena dia menggunakan monster yang dipanggil, dia tidak akan mengkritik keputusan Si Feng untuk menggunakan penjaga NPC. Meski begitu, dia masih yakin bahwa Nebula Tiger miliknya lebih kuat dari pengawal pribadi Si Feng. Meskipun keduanya adalah level 30, Nebula Tiger jauh lebih kuat daripada NPC tingkat 1. Di matanya, Si Feng tidak melakukan apapun selain menunda yang tak terhindarkan. Saya akui bahwa kita bukan tandingan Nebula Tiger, tapi dia bisa menahannya untuk beberapa waktu. Sekarang, mari kita cari tahu mana yang akan terjadi pertama kali, kematianmu atau kematian Layang-Layang. Si Feng mengungkapkan senyum tipis. Dia kemudian menyerbu menuju surga mutlak. Ketika semua sudah dikatakan dan dilakukan, kita masih merupakan NPC tingkat 1. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan ketua tertinggi Nebula Tiger, dia tidak akan memiliki masalah untuk menunda monster itu untuk beberapa waktu. Jika tidak, dia tidak akan pantas mendapatkan pangkat Dark Gold. Meskipun Nebula Tiger mencoba mengejar Si Feng, kita sekali lagi menghentikan monster itu di jalannya, membuat binatang itu sangat kesal. Dalam sekejap, Si Feng dengan cepat tiba di hadapan Absolute Heaven. Absolute Heaven tahu bahwa dengan Kite, Nebula Tiger tidak dapat melakukan apapun pada Si Feng. Oleh karena itu, dia memerintahkan, singkirkan penjaga itu dulu. Absolute Heaven masih memiliki life load yang akan menyerap 20.000 damage. Dia tidak percaya bahwa Si Feng dapat membegalnya dengan mudah. Selain itu, dia tidak berniat untuk menghadapi Si Feng secara langsung. Setelah memberikan perintahnya, Absolute Heaven segera berbalik dan berlari, tidak memberi Si Feng kesempatan untuk menyerang. Absolute Heaven tahu bahwa bahkan jika Nebula Tiger gagal membegal Si Feng, selama dia bisa melarikan diri dan bersembunyi di dalam kota, Si Feng akan kalah taruhan. Setelah Nebula Tiger mengganti targetnya, health power kita mulai berkurang drastis. Bagaimanapun, Nebula Tiger adalah monster dengan peringkat High Lord. Baik kekuatan serangan dan kecepatan gerakannya menakutkan, dan bahkan kita terkadang gagal memblokir serangan binatang itu. Setiap kali dia diserang, dia akan kehilangan hampir 3.000 health power. Sedangkan kita hanya memiliki sedikit lebih dari 18.000 health power. Namun, kita bukanlah penjaga biasa. Dengan satu cross slash, dia berhasil menangani hampir minus 10.000 kerusakan. Dia kemudian menindaklanjuti dengan Frozen Slash, Windwalk, dan keterampilan lain yang mengurangi kecepatan gerakan Nebula Tiger atau meningkatkan kecepatan gerakannya sendiri, membuat lebih sulit bagi Nebula Tiger untuk memukulnya. Ketika harimau menggunakan Heaven Splitting Claw, kita menggunakan Triple Spin Attack, skill tier 1 Swordsman. Saat digunakan, skill tersebut membuat penggunanya tak terkalahkan selama 1,5 detik sambil menyerang musuh sebanyak 3 kali. Selain itu, 60% kerusakan yang ditangani bahkan akan digunakan untuk memulihkan health power pengguna. Sayangnya, Triple Spin Attack memiliki cooldown yang lama 1 menit. Layang-layang mendarat satu tebasan demi tebasan di Nebula Tiger, dan setiap pukulan menghasilkan lebih dari minus 2.000 kerusakan. Dalam sekejap mata, kita telah memulihkan semua health power yang hilang. Absolute Heaven tercengang oleh pemandangan ini. Dia tidak menyangka kita menjadi begitu kuat sehingga dia benar-benar bisa bersaing dengan Nebula Tiger. Jika Nebula Tiger tidak memiliki 1.800.000 health power yang menakutkan, Absolute Heaven curiga bahwa kita mungkin benar-benar berhasil membegal monster itu.
Absolute Heaven sampai pada kesimpulan bahwa Nebula Tiger tidak dapat menghabisi layang-layang dalam waktu singkat. Oleh karena itu, satu-satunya jalan keluar baginya saat ini adalah melarikan diri ke kota Creek. Namun, Sylvain tidak lagi memberi kesempatan pada Absolute Heaven. Ketika hanya beberapa meter berdiri di antara dia dan Absolute Heaven, dia menggunakan Abyssal Beam pada Assassin. Mengetahui bahwa situasinya ternyata menguntungkannya, Absolute Heaven menggunakan Vanish tanpa ragu-ragu, menyebabkan Abyssal Beam kehilangan targetnya. Apalagi, Vanish mengizinkannya memasuki kondisi Forced Stealth selama 3 detik. Selama periode ini, bahkan jika Absolute Heaven menerima kerusakan, dia hanya akan menghancurkan Stealth untuk sementara sebelum secara otomatis masuk kembali ke Stealth sekali lagi. Si Feng hanya mengungkapkan senyuman pada tindakan lawannya. Si Feng kemudian menggunakan Earth Splitter. Aura pedang segera meluncur ke lokasi di mana surga mutlak berdiri, serangan itu mengungkapkan surga mutlak sesaat sebelum dia menghilang lagi. Meskipun itu hanya sekejap, Si Feng punya cukup waktu untuk mengunci posisi Absolute Heaven. Si Feng kemudian menggunakan gerakan luar angkasa, muncul tepat di atas Assassin. Ledakan api guntur. Pencahayaan dan api turun dari langit, mendarat langsung di kepala Absolute Heaven. Absolute Heaven menanggapi dengan cepat serangan yang datang dan melemparkan dirinya ke depan. Bersamaan dengan itu, Absolute Heaven menggunakan Shadow Cloak untuk meniadakan damage dari Thunder Flame Explosion dan menahan efek Fine. Si Feng sedikit heran saat melihat keterampilan yang digunakan Absolute Heaven. Dia tidak pernah berharap Absolute Heaven telah belajar bahkan jubah bayangan. Tidak heran mengapa Absolute Heaven begitu yakin untuk melarikan diri. Shadow Cloak memungkinkan pengguna menjadi kebal terhadap semua kerusakan keterampilan jiwa dan efek kontrol selama 5 detik. Itu adalah keterampilan yang sempurna untuk melarikan diri. Namun, Si Feng segera mengalihkan aura ruang ke aura api, meningkatkan kerusakannya sebesar 30% dan menurunkan pertahanan targetnya sebesar 30%. Dia kemudian melemparkan Firestorm ke lokasi di mana Absolute Heaven telah menghilang lagi. Badai api memberikan 500% kerusakan dalam jarak 10 yard selama 5 detik. Meskipun Firestorm tidak akan memberikan kerusakan apapun ke Absolute Heaven, itu masih bisa mengekspos Absolute Heaven. Benar saja, sosok Absolute Heaven muncul sekali lagi setelah serangan itu mendarat. Selain itu, sementara Absolute Heaven tetap berada dalam jangkauan efektif Firestorm, tidak mungkin baginya untuk masuk kembali ke Stealth. Si Feng maju dan menyerang di Absolute Heaven. Secara bersamaan, dia telah mengaktifkan kekuatan Purgatory, yang sangat meningkatkan kecepatan serangan dan kerusakannya. Dia kemudian menggunakan Flame Burst di Absolute Heaven yang melarikan diri. Tertutupi api, Abyssal Blade di tangan Si Feng seperti miniatur matahari. Si Feng mengacungkan pedangnya 6 kali ke Absolute Heaven, menyerang perisai pelindung berulang kali. Setiap serangan menghasilkan lebih dari -4.000 kerusakan. Serangan kritisnya menghasilkan hampir -9.000 kerusakan. Meskipun bangsal kehidupan yang melindungi Absolute Heaven dapat menyerap hingga 20.000 kerusakan, dalam menghadapi Flame Burst, Si Feng mengiris perisai pelindung seperti kertas. Serangan berikutnya setelah memecahkan perisai menghantam punggung Absolute Heaven. Peralatan rahasia perak absolut yang dipakai surga juga kehilangan lebih dari setengah daya tahannya dari serangan itu. Untuk ketidakpercayaan Absolute Heaven, health power-nya, yang sebelumnya lebih dari 2000, jatuh ke 0. Tubuh Assassin jatuh ke tanah, senjata dan peralatannya berserakan di sekitar tubuhnya. Meski semuanya tampak terjadi perlahan, pada kenyataannya, itu hanya berlangsung sekejap. Pertempuran itu mengejutkan anggota Zero Wing yang menyaksikan dari kejauhan. Saat ini, tidak ada kata yang bisa menggambarkan perasaan mereka. Ternyata pertarungan antar player di Domain God juga bisa sangat menakutkan. Itu adalah pertempuran yang mengguncang mereka sampai ke inti. Dari munculnya pilar cahaya merah hingga akhir pertempuran, kurang dari 20 detik telah berlalu. Pertama, ada konfrontasi antara monster peringkat High Lord dan NPC Swordsman Tier 1, dan kemudian ada pertarungan pengejaran. Anggota Zero Wing yang menyaksikan hanya berhasil menangkap bayangan 2 sosok yang berlari menuju kota, dengan satu melarikan diri sementara yang lain mengejar. Saat pertempuran berlanjut, penampilan kilat dan api menyilaukan mata. Akhirnya, setelah kemunculan sesaat dari miniatur matahari, satu orang terbaring di tanah dengan benda-benda berserakan di sekitar tubuhnya yang tak bernyawa. Di sisi lain, pertarungan antara Nebula Tiger dan Kite juga telah berakhir. Sekarang tuannya sudah tiada, Nebula Tiger berubah menjadi partikel cahaya dan menghilang.
Hanya layang-layang yang tersisa, berdiri di sana dengan tenang dan dipenuhi banyak luka. Sementara itu, kondisi tanah di sekitar kita sangat memprihatinkan. Lubang dan retakan mengelilinginya. Bisa dibayangkan betapa sengitnya pertempuran itu. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 328. Chapter 328 Panen setelah pertempuran. Setelah pertempuran dengan Absolute Heaven berakhir, si Feng menghela nafas lega. Jika bukan karena Seven Luminaries Ring, dia mungkin benar-benar telah melepaskan surga mutlak yang licik. Beginilah cara kerja domain dewa. Ketika pemain mencoba untuk mendapatkan beberapa prestasi dan membuat nama untuk diri mereka sendiri, mereka seperti perahu yang berjalan melawan arus, entah mereka maju ke depan atau dipaksa mundur. Kemuliaan hari ini mungkin akan menjadi bahan tertawaan besok. Meskipun pertumbuhan Absolute Heaven sangat mengesankan, masih ada celah yang cukup besar antara dia dan si Feng. Segera setelah itu, si Feng menjarah barang-barang yang dijatuhkan assassin. Dalam hati si Feng tercengang ketika dia memeriksa item Absolute Heaven. Peralatan yang dijatuhkan Absolute Heaven adalah tingkat teratas bahkan di antara peralatan rahasia perak. Sementara itu, belati yang dia jatuhkan adalah peringkat Fine Gold. Dengan barang-barang ini, bahkan di antara anggota inti Zero Wing, Absolute Heaven masih bisa mencapai peringkat menengah. Di antara para assassin, hanya Fire Dance dan Flying Shadow yang melampaui Absolute Heaven. Absolute Heaven adalah satu-satunya serigala. Namun, bahkan tanpa mengandalkan dukungan dari persekutuan atau organisasi, dia masih memperoleh barang berkualitas seperti itu untuk dirinya sendiri. Dia sudah menjadi ahli yang berdiri di puncak kota Sungai Putih. Jika Absolute Heaven bukan pemain solo, equipment yang dimilikinya mungkin bukanlah Secret Silver, tapi rank Fine Gold. Jika Absolute Heaven sepenuhnya dilengkapi dengan Fine Gold equipment hari ini, kemenangan si Feng tidak akan mudah diamankan. Kakak Aqua, apakah itu benar-benar pemimpin persekutuan kita? Snogus bertanya ragu-ragu, matanya yang besar dan bulat terfokus pada sosok yang berdiri dengan bangga di lautan api. Dia terlihat jauh lebih kuat daripada saat dia muncul di video. Guild leader biasanya orang yang sangat biasa, mudah didekati, dan lembut. Tapi sekarang, meski melihatnya dari kejauhan, aku masih merasa terbebani. Petik 2. Tentu saja, Aquaros terkikik. Ini adalah guild leader kami, biasa namun dapat diandalkan. Snogus telah menyerbu Dungeon selama ini, jadi dia hanya pernah mendengar dan tidak secara pribadi melihat pertempuran si Feng. Sekarang dia secara pribadi menyaksikan pertarungan si Feng untuk pertama kalinya, wajar jika kejutan memenuhi hatinya. Bagaimanapun, video hanya bisa menggambarkan begitu banyak. Hanya dengan mengalami sesuatu secara pribadi seseorang dapat benar-benar memahaminya. Baiklah, berhentilah melamun. Bersihkan pemain merah yang tersisa ini dengan cepat. Lebih dari 2000 NPC masih mengejar Fire Dance dan yang lainnya, dan mereka bisa melenyapkan tim kami kapan saja. Petik 2. The Red Names of Cricktown telah putus asa saat berhadapan dengan si Feng dan rombongan EPC-nya. Sekarang si Feng juga telah memadamkan harapan yang diberikan oleh Absolute Heaven dan monster peringkat High Lord. Nama merah ini benar-benar kehilangan hati untuk menolak. Melarikan diri. Bagaimana mereka bisa melarikan diri? Dengan kecepatan seperti angin si Feng, bahkan jika mereka menumbuhkan beberapa kaki lagi, itu tetap tidak akan cukup bagi mereka untuk melarikan diri. Setelah nama merah ini kehilangan semangat juang mereka, Aquaros dan yang lainnya melakukan sedikit usaha untuk membersihkannya. Mereka membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk menangani sisa nama merah kota Creek. Sedangkan hasil panen yang mereka peroleh cukup untuk mempersenjatai tim yang terdiri dari 1000 pemain. Sepanjang pertempuran ini, meskipun beberapa anggota mereka telah tiada dan kehilangan 1 level, jika dibandingkan dengan panen yang mereka peroleh, kerugian seperti itu praktis dapat diabaikan. Item yang mereka peroleh dengan mudah menggantikan total kerugian yang diderita Zero Wing dengan surplus. Aquaros sangat senang saat memeriksa hasil panen mereka. Sebagai manajer urusan sehari-hari Zero Wing, dia sangat jelas tentang apa yang diwakili oleh barang-barang ini. Dengan tambahan item ini, setelah Zero Wing selesai merekrut anggota baru, mereka dapat mempersenjatai sejumlah besar pemain elit, mendorong kekuatan tempur Zero Wing ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat itu, bahkan jika Darkstar mengumumkan perang lain di Zero Wing, mereka masih bisa menghadapinya tanpa membutuhkan bantuan Ouroboros. Guild Leader, kita sudah berurusan dengan semua nama merah. Kita bisa mulai bekerja sama dengan Fire Dance dan yang lainnya untuk membegal NPC Blood Hand Association sekarang, Aquaros dengan gembira melaporkan melalui obrolan tim.
Baik, ikuti rencananya dan begal NPC Asosiasi Tangan Darah itu. Berhati-hatilah untuk tidak memikat terlalu banyak sekaligus. Para NPC itu lebih sensitif daripada monster lapangan, kata si Feng. Oh, benar. Kirimkan saya penyembuh. Saya membutuhkan seseorang yang dihidupkan kembali. Saya seorang pendeta. Aku akan pergi. Aku akan pergi. Snogus buru-buru berteriak dalam obrolan tim, melambaikan tangannya dengan bersemangat. Melihat reaksi gadis itu, Aquaros dengan ramah berkata, baiklah, pergilah. Bagaimanapun, penjaga tingkat 1 akan bertanggung jawab untuk membegal NPC tersebut. Peran kami adalah menyediakan dukungan. NPC Bloodhound Association semuanya level 30 ke atas, sedangkan anggota Zero Wing hanya sekitar level 20. Di antara mereka yang hadir, hanya si Feng dan Blackie yang memiliki 10 level abaikan. Semua orang hanya bisa menangani kerusakan kecil pada NPC ini. Yang paling bisa mereka lakukan adalah menggunakan beberapa keterampilan kontrol pada NPC Asosiasi Tangan Darah ini. Meskipun NPC Asosiasi Tangan Darah ini memiliki tingkat kecerdasan tertentu, itu hanya sedikit lebih tinggi dari monster lapangan normal. Jika tidak, kelompok Fire dan Chess tidak bisa memancing mereka pergi. Apa yang kelompok Aquaros perlu lakukan adalah memancing NPC Asosiasi Tangan Darah pergi dalam kelompok kecil dan membegal mereka secara terpisah. Dengan kekuatan 40 penjaga level 50 tingkat 1, mereka dapat dengan mudah menangani hingga 300 NPC Asosiasi Tangan Darah level 30 setiap kali. Dengan perbedaan besar 20 level, serangan NPC Asosiasi Tangan Darah hanya akan memberikan kerusakan dalam 2 digit ke penjaga prajurit perisai tingkat 1. Sementara itu, prajurit perisai level 50 tingkat 1 memiliki lebih dari 200.000 health power. Bahkan jika lusinan NPC Asosiasi Tangan Darah menyerang secara bersamaan, kerusakan total hanya akan menggelitik prajurit perisai level 50 tingkat 1. Pemulihan pertempuran Shield Warrior saja dapat memulihkan sebagian besar health power yang hilang. Belum lagi, masih ada penyembuh tier 1 yang menunggu di sayap. Namun, NPC berbeda dari monster. NPC dari Bloodhound Association sangat terorganisir saat mereka bertarung. Para prajurit yang berfungsi sebagai perisai daging 1 akan berdiri di depan, dan para penyihir akan menyerang dari belakang, mengoordinasikan serangan mereka dengan para pejuang jarak dekat. Tabib yang berdiri di belakang juga akan melakukan spam penyembuhan di tank. Bahkan pernah ada seorang assassin dari Bloodhound Association yang mengitari dan menyergap kelompok Aquaros. Jika Kola tidak bereaksi dengan cepat dan segera menyerang NPC assassin, tim tersebut akan kehilangan setidaknya 1 anggota ke NPC. Dibandingkan dengan orang lain yang ditekan oleh NPC, Blackie bebas dan tidak terkekang saat dia mengirim mantra demi mantra di Bloodhound Association. Pengawal yang dimiliki Blackie Mavis memungkinkan dia untuk mengabaikan perbedaan level yang sangat besar sepenuhnya, dan setiap serangan Blackie dapat menangani sekitar minus 700 hingga minus 800 kerusakan pada level 30 elite NPC ini. Ketika Blackie menggunakan Stars of Light, hasilnya hanya mengguncang bumi. Kerusakan lebih dari minus 1000 muncul di atas setiap NPC musuh yang tertangkap dalam jangkauan skill. Selain itu, dengan setiap pemboman berturut-turut, kerusakan bintang cahaya meningkat sebesar 10%. Skill ini memiliki durasi 15 detik, dan pada saat bombardir ke-15 mendarat, NPC musuh masing-masing sudah menerima lebih dari minus 6000 damage. Beberapa serangan bahkan mencapai serangan kritis, memberikan lebih dari minus 10.000 kerusakan pada NPC musuh. NPC Elite level 30 ini hanya memiliki 100.000 health power. Mereka tidak memiliki peluang melawan bintang cahaya Blackie. Setelah Stars of Light berakhir, lebih dari 200 NPC Elite level 30 jatuh ke tanah tanpa kehidupan. Tiba-tiba, bilah pengalaman semua orang mulai meningkat pesat. Beberapa bahkan naik level dari level 19 ke level 20. Bahkan Blackie, yang saat ini level 23, melihat peningkatan yang sangat besar pada bilah pengalamannya. Meskipun EXP dibagikan kepada lebih dari 100 pemain, setiap orang masih memperoleh jumlah yang menakutkan. Awalnya, semua orang datang ke sini hanya untuk membegal NPC ini dengan tujuan menyelesaikan kues perang salib. Sekarang mereka telah menemukan kekayaan EXP di depan mereka, semua orang mulai bekerja dengan lebih antusias. Setelah membegal beberapa gelombang NPC, semua orang berhasil naik level ke level 20 atau lebih. Blackie bahkan mencapai level 24. Kecepatan leveling semua orang sangat menakutkan. Hahaha, Sister Aqua, dengan kecepatan kita naik level, Zero Wing akan sepenuhnya menempati 100 tempat teratas di daftar peringkat kota Sungai Putih. Blackie tertawa.
Itu ide yang bagus. Selama ini, orang gila yang naik level itu Lone Tyrant telah memegang posisi ke-9 di daftar peringkat. Meskipun guild leader telah membegalnya sekali di hutan Silverleaf, dia hanya jatuh ke posisi ke-10. Melihat Darkstar begitu gigih menantang kita, jika kita mengeluarkan Lone Tyrant dari 100 teratas daftar peringkat, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi Lone Tyrant dan Darkstar. Selain itu, kami juga akan meningkatkan ketenaran dan prestise Zero Wing, membegal 2 burung dengan 1 batu. Aquaros mengungkapkan senyum jenaka ketika dia mempertimbangkan ide menarik ini. Baik, ayo keluarkan Lone Tyrant dari daftar peringkat. Petik 2. Catatan TL. 1. Perisai daging, kata benda. Perisai daging jamak video game, yang disebut tangki, yang tujuan utamanya adalah untuk menahan aggro dari MOB dan menyerap kerusakan. Video game karakter musuh yang tertegun atau tiada digunakan sebagai perisai dari serangan.